Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun sekarang pada masa pandemi ini, mudah-mudahan kalian tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa ya, untuk menghindari pandemi Covid ini, kalian jangan lupa ingat pesan Ibu 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjauhi kerumunan. Itu jangan lupa, silahkan kalian rutinitas tersebut dilakukan setiap hari supaya kita terhindar dari Covid ini. Selanjutnya untuk pembelajaran kali ini, sebelum kita mulai, kalian silahkan siapkan alat tulisnya. Kemudian jangan lupa kalian berdoa supaya apa yang akan kita pelajari dapat mendapat berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, kita mulai saja pembelajaran kali ini dengan materi bahasan tentang meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 1. Beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. 2. Menunjukkan perilaku amanah sebagai implementasi iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. 3. Memahami makna beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan 4. Menyajikan dalil nakli tentang iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sementara untuk tujuan pembelajarannya yaitu 1. Peserta didik mampu beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan benar. 2. Peserta didik mampu menunjukkan perilaku amanah sebagai implementasi iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan benar. 3. Peserta didik mampu mengidentifikasi dalil nakli tentang Nabi dan Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. 4. Peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi Nabi dan Rasul yang diutus ke muka bumi dengan benar. 4. Peserta didik mampu mengidentifikasi keberadaan para Rasul yang mendapat gelar ulul azmi dengan benar. Dan yang keenam, peserta didik mampu merumuskan tugas para Nabi dan Rasul serta perubahan yang dialami oleh umatnya dengan benar. Selanjutnya, sebelum kita menginjak pada materi yang lebih dalam, tentunya kita harus memahami dulu pengertian iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan petunjuk bagi umat manusia ke jalan yang lurus agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Iman itu jangan hanya diucapkan dengan lisan, akan tetapi iman itu harus diucapkan dengan lisan, diyakini dengan sepenuh hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Itulah iman yang sejati. Sebagai dalil nakli kita harus beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Shadaqallahul azim. Artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata. Ada perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nabi adalah utusan Allah yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Sementara Rasul adalah utusan Allah yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Selanjutnya anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui tugas para rasul. 1.
sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yakni mengesahkan Allah dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan umatnya. 2. Sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapat balasan kebaikan di surga. 3. Sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat kejahatan, maksiat, dan menganiaya akan mendapat balasan di neraka. Dan yang keempat, membina kehidupan manusia agar menegakkan akhlak yang mulia. Selanjutnya, sifat-sifat para rasul itu ada 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan yang ketiga sifat jaiz. Sifat wajib para rasul: 1. Sidik, artinya berkata benar. 2. Amanah, artinya dapat dipercaya. 3. Tabligh, artinya menyampaikan. Dan 4. Patonah, artinya cerdas. Sementara sifat mustahilnya yaitu 1. Kadzib, artinya dusta. 2. Khianat, artinya tidak dapat dipercaya. 3. Kitman, artinya menyembunyikan. Dan yang keempat, baladah, artinya bodoh. Sementara sifat yang ketiga yaitu sifat jaiz. Sifat jaiz adalah arodul basariyah, yaitu bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya, seperti makan, minum, haus, lapar, letih, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi artinya orang-orang yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya 1. Nabi Nuh alaihissalam, 2. Nabi Ibrahim alaihissalam, 3. Nabi Musa alaihissalam, 4. Nabi Isa alaihissalam, 5. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulul Azmi diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa kemampuan yang luar biasa agar umatnya percaya bahwa dirinya adalah seorang rasul pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mujizat-mujizat para rasul tersebut diantaranya yaitu 1. Mujizat Nabi Nuh alaihissalam, yaitu dapat membuat perahu yang sangat besar. 2. Mujizat Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu tidak terbakar oleh api ketika dibakar oleh Raja Namrud. Dan ketiga, mujizat Nabi Musa alaihissalam, yaitu tongkatnya dapat berubah jadi ular, tangannya dapat mengeluarkan cahaya ketika diminta bukti atas kerasulannya, serta dapat membelah Laut Merah menjadi jalan ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. 4. Mujizat Nabi Isa alaihissalam, yaitu dapat mengobati berbagai macam penyakit yang sulit disembuhkan, dapat membuat burung dari tanah, dan dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal walaupun hanya sebentar. Dan yang kelima, mujizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu terbelahnya bulan menjadi 2 walaupun hanya tampaknya. 2. Yaitu dapat mengeluarkan air dari celah-celah jarinya. Selanjutnya, Al-Quran sebagai kitab yang paling lengkap dan sempurna, serta selalu dijaga kemurniannya sampai akhir zaman. Dan yang terakhir yaitu peristiwa Isra Mi'raj dari Masjidil Haram sampai Sidratul Muntaha. Hikmah beriman kepada Rasul Allah: 1. Meneladani sifat-sifat mulia para nabi dan rasul, seperti bersikap jujur, adil, kesabaran, keteguhan, dan semangat dalam berdakwah menegakkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Umat-umat terdahulu mengalami kehancuran dan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka ingkar, sombong, dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa menjaga keimanan dan perilaku kita agar sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar negeri kita mendapat kemakmuran dan keberkahan. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu kita selalu patuh dan taat dalam melaksanakan semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Demikianlah anak-anak pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti, dan mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.